Welcome to Geniopedia. Hari ini kita bakal jawabin pertanyaan yang Sobat Sabi sering tanyain. Jawaban kita akan diverifikasi oleh seorang ahli. Hai semua, nama aku Melisa. Aku bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Ini nih pertanyaan yang sering Sobat Sabi tanyain tentang gizi dan kandungan makanan. Kita buka nomor 1. Manfaat gizi yang terkandung dalam makanan. Apa tuh? Berfungsi untuk memberikan energi untuk beraktivitas supaya kita bisa menjalani hari dengan bahagia. Benar, saya setuju dengan itu. Jawaban kamu apa dong? Manfaat gizi yang terkandung dalam makanan. Manfaatnya membuat kita jadi sehat. Jadi pertama, gizi itu adalah elemen yang berada di dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung nih oleh tubuh kita. Nah, gizi ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Berfungsi juga untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita sehingga fungsi tubuh kita ini dapat kembali dan dapat berfungsi dengan maksimal. Itu gizi buat pertumbuhan tubuh. Ini aku kekurangan gizi deh. Iya. Soalnya aku Karena kurang tinggi. Kaconya ini pendek orangnya. Kurang tinggi maksudnya. Kalau saya tinggi 180 Jadi cm. aku kekurangan gizi. Apakah pendek adalah kekurangan gizi? Makanan yang mengandung serat, sayuran. Karena biasanya kalau kita susah pup, tuh kita disuruh makan sayuran supaya kita lancar pupnya. Pernah nggak susah pup? Pernah. Terus makan apa biar bisa pup? Biar lancar. Air. Tapi air nggak mengandung serat. Makanan yang mengandung serat. Kelapa. Ini kan luarnya Itu bukan serat itu. serat apa sih? Kan ada tuh minuman-minuman zaman sekarang yang katanya bisa melancarkan pup Anda tiap hari gitu. Tahu nggak? Enggak pernah. Minuman-minuman pelangsing tuh biasanya ada seratnya. Jadi makanan yang mengandung serat adalah minuman pelangsing. Makanan yang mengandung serat ada jagung, apel, buah pir, pepaya, pisang. Dari sayuran ada brokoli, ada semua sayuran itu sebagian besar mengandung serat yang tinggi. Nah, serat itu untuk apa sih fungsinya? Dia itu membantu melicinkan dari lumen usus kita atau permukaan dalam usus kita. Jadi, buang air besar kita atau feses kita itu yang keluar nggak akan terlalu keras karena memiliki serat yang baik, memiliki bentuk yang baik juga jadinya. Sobat Sabi perlu untuk makan makanan serat yang tinggi, buah dan sayur yang banyak. Kamu kalau BAB susah. Jadi bukan kelapa ya? Bukan. Bukan. Bukan serat kelapa. Tapi kamu kalau BAB susah nggak? Enggak. Lancar. Lancar. Aku kalau BAB tuh di WC bisa setengah jam sambil main HP. Padahal aku sering makan serat. Oke. Sering makan sayur, sering makan Masalah buah. pribadi ya, Kak? Masalah pribadi. Sebenarnya. Sudah? Jadi kita harus makan banyak serat supaya pupinya lancar. Makanan yang mengandung protein tinggi. Dada ayam. Dada ayam lebih spesifik. Karena dada Paha ayam juga. Enggak, paha ayam tuh lebih banyak lemaknya. Kalau ya nggak sih, tapi kan protein. Protein. Maksudnya iya, dada ayam. Ayam, menurut saya ayam. Dada ayam. Ya, dada ayam. Tapi selain dada ayam, protein shake. Bener. Namanya Bener aja ya? protein. Jadi penuh dengan protein shake. Tapi makanan bukan minuman. Tapi kan itu pengganti makanan. Buat orang nge-gym kan biasa dia minum protein shake untuk sarapan atau dinner. Pengganti makanan. Makanan yang mengandung protein tinggi sebenarnya ada banyak. Cuman yang paling sering sehari-hari kita temuin misalnya pada telur, pada ayam, daging sapi yang rendah lemak, lalu pada susu dan olahan-olahannya, kemudian pada biji-bijian seperti biji kedelai, brokoli, itu banyak mengandung protein. Pada tempe juga itu banyak proteinnya. Baru tahu. Hmm. Apa tadi brokoli mengandung protein? Emang ya? Iya, Baru tahu sepertinya. Apa nih? Malnutrisi adalah Kekurangan gizi. aku taunya malpraktek. Itu kalau di kedokteran. Malpraktek tuh kayak praktek dia gagal, praktek dia nggak sempurna. Jadi ini nutrisinya Berarti gagal. nutrisi itu Nutrisinya nggak sempurna. nutrisinya gagal. Malnutrisi adalah ketidakseimbangan antara asupan gizi yang kita dapatkan dengan kebutuhan dari tubuh kita itu sendiri. Nah, kebutuhan kita ini dipengaruhi oleh faktor seperti usia, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas kita sehari-hari. Mirip lah. Jadi Mirip. bukan nutrisinya Nggak terlalu gagal, jauh. tapi nutrisinya nggak seimbang dalam tubuh kita. Jadi dia tetap tidak berfungsi dengan baik.
Penyebab gizi buruk pada anak. Penyebabnya makan. Dikasih makan Indomie terus. Itu kamu kan? Tahu susu ini pakai SKM mungkin. Soalnya mahal kan susu Iya, bayi, jadi dipakainya susu susu bubuk mahal. susu kental manis. Ya penyebabnya karena mungkin nggak dikasih makanan yang bergizi sama orang tuanya. Penyebab gizi buruk pada anak adalah kekurangan gizi pada anak itu sendiri, sehingga tumbuh dan kembangnya menjadi terhambat. Tinggi badannya selalu di bawah garis, berat badannya selalu di bawah garis. Untuk kecerdasan dan akademisnya menjadi berkurang. Yang parahnya lagi akan jatuh kepada kondisi stunting atau gizi buruk itu, atau yang biasa kita lihat busu lapar, perutnya besar, badannya sangat kecil, atau badannya semua bengkak-bengkak sebadan. Aku Berarti dulu kacau nih ya. Apa? gizinya Gizinya buruk. karena salah satunya adalah katanya tinggi badan di bawah garis. Aku tuh dulu kalau ke Dufan tuh nggak bisa main loh, karena kan ada minimal tinggi, nggak nyampe. Secara akademis kakak kurangnya dulu. Nggak, akademis bagus. Kalau di aku ngefeknya tinggi badan doang. Gitu. Jadi kalian harus makan makanan yang bergizi supaya nggak kayak aku ya, Biar supaya jangan tinggi tinggi. badannya di atas rata-rata. Gizi makanan cepat saji. Tapi kan makanan cepat saji nggak bergizi. Iya, Indomie emang bergizi? Enggak. Enggak. Itu fast food kan juga nggak bergizi. Tapi kayak Ada. Ya dikit. gizinya tuh Segini lah. segini. Yang nggak bergizinya tuh segini. Ya, jadi gizi makanan cepat saji nggak bergizi. Nggak bergizi, seharusnya ya. Makanan cepat saji itu adalah makanan yang dipersiapkan dan disajikan dengan cepat sehingga dapat dikonsumsi juga dengan cepat. Makanan seperti nugget, seperti fried chicken, mie instan, sosis itu adalah beberapa contoh makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini karena dia perlu diproses dengan cepat sehingga makanan tersebut mengandung banyak pengawet seperti salah satunya itu garam juga tinggi, gula, dan juga lemak yang tinggi. Selain zat aditif lainnya juga. Garam yang berlebihan menyebabkan kondisi tekanan darah tinggi, penyakit pada ginjal juga. Teman-teman Sobat Sabi, yuk kita mulai hindari makanan-makanan cepat saji atau mengurangi lah makan makanan cepat saji tersebut sehingga gizi-gizi yang kita dapatkan pun juga jadi lebih banyak sehingga juga terhindar juga dari faktor resiko penyakit-penyakit yang tadi udah disebutin. Sulit ya. Tapi kalau aku sih ya sebagai anak kos, makanan cepat saji itu sangat membantu. Jadi kalau disuruh mengurangi tuh kayak agak Itu makanan sehari-hari aku. Nugget. Indomie Indomie kuah Indomie pakai goreng. Indomie kuah rasa ayam bawang pakai kebangkol terus pakai cabai rawit dipotong-potong. Udah expert ya? Udah expert. Mantap. Dikurangi. Dikurangi. Makan warteg aja. Makan mantap. Kandungan makanan sehat dan seimbang. Kandungan makanan. Kandungan makanan sehat. Kandungan makanan di sini. Itu 5 sehat 4 sempurna. Balik. Jadi kandungan makanan sehat dan seimbang adalah 4 sehat 5 sempurna. Itu ada telur, susu, ikan, daging, sayur. Oh, ini kalau enggak kayak protein dan lemak dan apa sih mineral kayak harus seimbang yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi jangan tiap hari tuh makanya yang berlemak-lemak terus tapi nggak ada proteinnya. Kandungan makanan sehat dan seimbang itu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Ada energi, protein, karbohidrat dan lemak, kemudian vitamin, nutrisi mineral, air yang lengkap, yang sesuai, yang seimbang juga untuk tubuh kita masing-masing. Nah, contohnya pada sayur-sayuran. Sayuran itu mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin C juga ada, dan juga ada antioksidan juga dari buah-buahan. Selain dia rasanya manis, jadi teman-teman yang suka minum minuman manis boleh tuh diganti dengan manisnya dari buah-buahan. Jadi pada kacang-kacangan, selain dia mengandung banyak protein juga dan juga serat, dia ada mengandung banyak vitamin E dan magnesium. Selain itu, selain makanan-makanan yang tadi udah kita sebutkan, ada juga susu, ada telur, dan juga ada keju yang sangat bermanfaat juga bagi kesehatan kita. Untuk makan makanannya, sekarang kita bisa mulai pilih-pilih ya makanan yang kira-kira bermanfaat untuk tubuh kita. Apalagi setelah kita belajar juga mengenai fungsi masing-masingnya, tentunya kita pengen badan kita untuk lebih sehat, bukan? Bener lah ya. Kurang lebih bener sih 4 sehat 5 sempurna itu ada beberapa yang disebutin tadi.
Aku baru tahu makanan yang mengandung serat itu bukan kelapa, Kan. tapi ayam, buah-buah, dan sayur. Jadi bukan Gitu. serat kelapa. Beda ya. Beda. Kalau Kalau Kak Conia? Kalau aku baru tahu kalau di makanan cepat saji itu mengandung garam yang sangat tinggi. Jadi garam itu kan nggak baik ya kalau kebanyakan buat di tubuh kita. Jadi sebenarnya makanan cepat saji kalau dimakan terlalu banyak itu tidak sehat. Jangan lupa like Subscribe. dan share. Bye-bye. Bye.